Ini kita berikan sorak-sorai kemuliaan buat Allah kita yang luar biasa. Kita bersyukur saudaraku, dari gereja yang tepat Jati Beras Indonesia yang membalas sidangnya Tuhan pilih langsung, Tuhan ajar langsung kembalikan sakramen perjamuan kudus dan minyak urapan. Maka percaya setiap kita yang hari ini terima perjamuan kudus, terima minyak urapan, juga terima kuasa dan mujizat yang sama. Puji nama Tuhan. Sebelum kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, Jati Beras Indonesia akan mengadakan persembahan 2 kali di awal bulan. Oleh sebab itu kita akan bawa korban syukur kita yang pertama. Sama-sama sebelum kita memberi, tundukkan kepalamu, tundukkan hatimu, pejamkan matamu. Kita satu dalam doa. Bapa dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus, ini setiap kami Tuhan pada pagi hari ini kami telah memuji, kami telah menyembah-Mu. Tiba saatnya untuk setiap kami diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Maka kami doa Tuhan Yesus, Tuhan urapi hamba-Mu yang terkasih, itu Bapak Pendeta Samuel Panjaitan, biarlah setiap kata kalimat hanya berasal daripada-Mu saja. Terlebih yaitu sebelumnya kami akan bawa korban syukur kami buat segala berkat yang telah Tuhan Yesus beri atas kehidupan kami. Balaskan puluhan bahkan ratusan kali ganda dalam nama Tuhan Yesus. Terlebih apapun yang jemaat Tuhan kerjakan, Tuhan Yesus pasti berkati, Tuhan Yesus pasti buat berhasil. Terlebih hamba doa dari mimbar ini, yaitu setiap aspek kehidupan jemaat Tuhan pasti diberkati, pekerjaan diberkati, usaha diberkati, bisnis diberkati, proyek tender diberkati, bahkan keluarga, masa depan, setiap nama, setiap pribadi yang ada di tempat ini pasti diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Maka terimalah korban syukur kami pada hari ini. Kami serahkan doa ini dalam nama yang ajaib dan penuh kuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Kita berikan sorak-sorai kemuliaan buat Allah kita yang luar biasa. Satu beri saudaraku, Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua. Haleluya. Ajar kami Tuhan begitu hari-hari, agar kami oleh hati bijaksana, ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu. Benar Tuhan Yesus, agar semua rencana-Mu digenapi. Sama-sama kita muliakan. Muliakan nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Bimbing kami di setiap waktu, besar setiap-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Kita berikan sorak-sorai kemuliaan buat Allah kita yang luar biasa. Sama-sama. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar setiap kami Tuhan, agar kami beroleh hati bijaksana. Dengan rendah hatimu panggil Dia Bapa. Ajar kami Bapa hidup dalam cara-Mu, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu yang indah, agar semua rencana-Mu digenapi. Kita berikan sorak-sorai kemuliaan buat Allah kita. Sama-sama kita katakan, mulialah nama-Mu Tuhan, dan
keras oleh bola kita. Mulialah Kau Tuhan di tempat ini. Amin. Ajaiblah Tuhan, bimbing kami di setiap waktu. Ya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan, ya Tuhan senantiasa membimbingmu, mengajar, menuntun hidup. Besar setiamu, haleluya, haleluya. Yesus kami bersyukur. Beri tepuk tangan, beri pujian bagi Allah. Kita lebih sungguh lagi mengatakan mulialah, mulialah. Bagi Allah, bersyukur bagi namamu, mulia namamu, haleluya. Ajar kami Tuhan, menghitung
Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkanmu sedetik pun. Dia Tuhan sangat mengasihimu selama-lamanya. Kasihnya besar hari ini, kebaikannya besar hari ini, anugerahnya melimpah hari ini. Jadilah engkau disembuhkan, jadilah engkau dipulihkan, jadilah engkau diberkati. Sorak-sorai katakan haleluya. Sorak-sorai katakan haleluya. Beri tepuk tangan di pujian bagi Allah kita. Tepuk tangannya luar biasa atas kepalamu. Ya Yesus yang baik, ya Yesus yang sangat mengasihimu. Lebih dahsyat lagi buat sang Raja kita. Terima kuasa, terima mujizat, terima berkat pagi hari ini. Kasih Tuhan melimpah. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin, Yesusku. Ya Allah, batakala. Oh, baik sungguh. Ya Allah, batakala. Glory, Ya haleluya. Allah, batakala. Jesus. Terima kasih ya Terima Bapak. kasih. Thank you, Lord Jesus. Kami sudah memuji menyembah Tuhan. Amin. Tiba saatnya ya Bapak, kami mendengarkan firman. Amin. Kami merenungkan firman Tuhan. Ya Bapak. Kami duduk di kaki Tuhan hari ini. Yes, amin. Berbicara bagi setiap kami ya. Ya Bapak. Buka hati setiap kami Amin. untuk ditaburi oleh kebenaran firman. Benar. Yes. Kalau firman-Mu ini bertumbuh, berakar, berbuah. Amin. Firman-Mu menuntun bagi setiap kami. Benar. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Glory. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sama-sama kita yang percaya. Haleluya. Amin. 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 Silakan duduk kembali jemaat Tuhan yang dikasih. Terimalah salam saya dari depan mimbar ini. Shalom saudaraku. Shalom. Masih lebih kencang suara saya. Shalom saudaraku. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Yesus kita dahsyat. Amin. Amin. Yuk kasih salam dulu kanan kirimu. Jumpai 1, 2, 3 orang, katakan selamat datang, selamat beribadah. Yesus mengasihi, Yesus memberkati setiap kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus, di dalam perjalanan kehidupan kita ini ada begitu banyak perkara yang kita alami, baik buruk atau keadaan apapun saudaraku. Baik di lembah-lembah pencobaan, kadangkala kita menjerit dan berseru kepada Tuhan. Ya benar. Dan semuanya itu adalah bagian dari proses Tuhan. Ada sesuatu hal yang harus kita pelajari saudaraku, dari proses kehidupan kita yang kita jalani setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, bahkan setiap tahun. Dan inilah yang dijadikan yang namanya pengalaman hidup saudaraku. Bapak Ibu, tokoh-tokoh Alkitab pun diproses oleh Tuhan yang begitu luar biasa. Dan mereka memang kadangkala bersungut-sungut berseru kepada Tuhan. Dan suatu ketika memang Tuhan membuka jalan, memberikan jalan keluar bagi setiap mereka saudaraku. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan itu kasih adanya. Tuhan itu panjang lebar kebaikannya saudaraku, dan bahkan tidak ternilai dan tidak terhingga saudaraku, dan tidak terselami. Hari ini saudaraku, kita akan belajar dari suatu tokoh yang luar biasa yang bernama Yusuf saudaraku. Ada Yusuf yang luar biasa ini, teladannya sangat luar biasa yang mau kita pelajari. Buka Alkitabmu, terambil di dalam Kejadian pasal 39 ayat yang ke-21. Cuman satu ayat saja. Kejadian pasal 39 ayat 21 saudaraku. Kejadian 39 ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Berbahagialah bagi Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan hari ini dan melakukannya. Ketika kita berbicara tentang yang namanya teladan Bapak Ibu, teladan itu contoh saudaraku. Teladan itu pada dasarnya harus dapat dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik dalam perkataan,
baik dalam tingkah laku, baik dalam perbuatan, dan lain sebagainya. Untuk itulah seorang Timotius berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi semua orang, baik dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang Yusuf, saudaraku, Yusuf ini adalah ayahnya bernama Yakub, ibunya bernama Rahel, saudaraku, istrinya bernama Asnat, anak dari imam yaitu Potifera, saudaraku. Anaknya Yusuf bernama Manise dan Efram, saudaraku. Saudara-saudaranya itu ada bernama Benjamin, Ruben, Simeon, dan lain sebagainya. Yusuf artinya adalah orang yang membawahi atau menambahkan lagi. Dan Yusuf ini pekerjaannya adalah seorang pengembala kambing domba. Pengembala kambing domba milik ayahnya. Dan si Yusuf ini lebih dikasihi dibandingkan saudara-saudaranya. Dan Yusuf ini juga sangat dikasihi oleh bangsa Israel pada masa itu. Saudaraku, sampai-sampai si Yusuf ini dibuatkan suatu jubah yang indah. Waktu si Yusuf dibuatkan jubah yang indah, saudara-saudaranya iri, saudara-saudaranya marah. Bahkan saudaraku dan saudara-saudaranya punya rencana jahat, ingin membunuh si Yusuf ini, saudaraku. Satu ketika lagi, saudaraku, si Yusuf ini mendapatkan mimpi, saudaraku. Dan mimpi ini memang sungguh sangat aneh bagi mereka, bagi saudaranya. Mimpinya Yusuf ini, saudaraku, dibilang begini. Dia dapat penglihatan, tampaklah mereka di ladang sedang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkas-berkasnya Yusuf ini, berdiri tegak dan menyembah si Yusuf, saudaraku. Lalu yang kedua mimpinya adalah tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadanya. Bahwa ayahnya dan ibunya juga, saudaraku, dalam mimpi itu datang sujud menyembah si Yusuf, Bapak Ibu. Pada kenyataannya, saudaraku, apa yang terjadi mimpinya Yusuf ini kenyataan apa adanya. Nah, saudaraku, si Yusuf ini sangat disertai oleh Tuhan. Yusuf ini sangat dikasih oleh Tuhan. Dan Yusuf ini pun menjadi contoh teladan bagi saudara-saudaranya, bahkan bagi orang Mesir pada masa itu. Nah, teladan apa yang kita ambil dari seorang tokoh Yusuf ini? Yang pertama, saudaraku, kita buka Alkitab kita, Kejadian 39 ayat 20, saudaraku. Kejadian 39 ayat 20. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Perhatikan baik, saudaraku. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara. Siapa tuannya? Firaun, saudaraku. Tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikiankah Yusuf dipenjarakan? Demikianlah Yusuf dipenjarakan dan dipenjarakan di sana. Jadi yang pertama teladan yang kita ambil dari seorang tokoh Yusuf ini, saudaraku, bahwa Yusuf sekalipun difitnah, dimasukkan dalam penjara, Yusuf itu tetap mengampuni orang yang berbuat jahat kepadanya. Yusuf tetap mengampuni, Yusuf tetap mengasihi orang-orang yang berbuat jahat kepadanya. Dalam cerita ini, saudaraku, mungkin saudara sudah tahu, Bapak Ibu, waktu si Yusuf kerja di rumahnya orang Mesir, tuannya bernama Firaun, lalu punya istri namanya Tante Potifar, saudaraku. Ternyata si Tante Potifar ini jahat sekali, saudaraku. Karena mungkin dilihat si Yusuf ini
wajahnya elok, dia ganteng gitu saudaraku, seperti Pak Pendeta contohnya begini, saudara, wajahnya mantap gitu ya kan, atau mungkin seperti Sarul Khan gitu saudara. Nah, tiba-tiba si Yusuf lagi bekerja dalam ruangan itu saudara, iya kan? Orang-orang yang ada di situ juga nggak ada saudaraku dalam tempat itu. Lalu hanya cuman si Yusuf dengan si Potifar saudaraku. Karena dilihat si Yusuf ini orang yang baik, Yusuf ini mempunyai integritas. Bukan hanya mempunyai integritas, tapi dia juga rajin bekerja, ganteng lagi itu saudaraku. Wah, ternyata si Potifar ini saudaraku bernafsu melihat si Yusuf. Si Potifar ini dan cerita ini dia ingin meniduri si Yusuf. Nah, waktu si Potifar mulai mengajak si Yusuf untuk tidur dengan dia gitu saudaraku, lalu saudaraku si Yusuf nggak mau, iya kan? Tiba-tiba si Yusuf lari dan kabur, iya kan? Lalu si tante Potifar ini dia pegang jubahnya, saudaraku, jubahnya tertinggal. Lalu dia berteriak-teriak, mungkin teriaknya begini saudara, tolong, ada orang Ibrani sedang begini, ya kan saudaraku. Pada akhirnya saudaraku orang-orang di istana itu saudaraku pada keluar gitu ya, pada datang gitu saudaraku. Lalu si Potifar bilang begini, ini orang Ibrani yang ingin meniduri saya. Sebenarnya bukan karena kemauan Yusuf. Yusuf cuma menghindari, ya kan? Karena Yusuf ini takut Tuhan. Dan pada akhirnya dan cerita ini saudaraku, si Yusuf ini dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara pun si Yusuf ini dimanapun dia menjadi orang kepercayaan saudaraku. Wah, sewaktu Yusuf menjadi orang berhasil, menjadi orang kepercayaan, baik di rumah tuannya, baik di Mesir, baik bagi saudara-saudaranya. Bahkan waktu dia berhasil pun memimpin orang Mesir pada masa itu, saudara, menjadi orang nomor 1 di Mesir. Dan Yusuf ini nggak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Wah, sekalipun dia difitnah, sekalipun tante Potifar jahat sama dia, sekalipun saudara-saudara yang menjual dia, saudaraku, tapi Yusuf nggak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Ini luar biasa sekali, saudara. Bapak Ibu, bisa saya katakan si Yusuf ini adalah orang yang gampang mengampuni. Orang yang gampang mengampuni. Tahukah saudaraku, benarlah yang dikatakan firman Tuhan. Sewaktu Petrus berkata kepada Yesus, dia bilang begini, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata, bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali itu 7. Saudara. Mengampuni itu nggak mudah. Mengampuni itu nggak gampang. Kata mengampuni selaku apemi, artinya menyuruh pergi, meninggalkan, menghapus, melupakan, saudaraku. Wah, meninggalkan, melupakan, dan menghapus, saudaraku. Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, jadilah seperti seorang Yusuf. Amin. Sekalipun dia difitnah, sekalipun ada orang jahat kepadanya, dia tetap mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Beri tepuk tangan dulu. Beri pujian bagi Allah kita, saudara. Itu dia yang pertama. Yang kedua, kita buka Alkitab kita surah Kejadian 39 ayat 22 sampai dengan 23. Kejadian 39 ayat 22 sampai dengan 23. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Ayat 23. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepadanya, kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Wah, luar biasa saudaraku. Tuhan menyertai Yusuf. Apapun yang dikerjakan dibuatnya Tuhan berhasil. Bukan hanya itu saudaraku, bahwa si Yusuf
dapat dipercayai semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Itu artinya bahwa si Yusuf ini bukan hanya membalas dan menjauhkan kejahatan. Yang kedua, Yusuf ini menjadi orang kepercayaan. Saudaraku, bilang sama saya, katakan menjadi orang kepercayaan, saudaraku. Enggak mudah untuk menjadi orang kepercayaan. Pertanyaan kita hari ini, kenapa Yusuf dipercayai kepala penjara? Kenapa Yusuf dipercayai oleh Tuhan? Saudaraku, jawabannya adalah karena Yusuf itu takut Tuhan, Bapak Ibu. Yusuf menyadari, ia tahu bahwa Tuhan sangat memperhatikan dia. Dia sangat menyadari bahwa Yusuf ini adalah orang kepercayaan dan menjadi orang pilihan-pilihannya Tuhan, saudaraku. Semua orang ingin dapat dipercayai, tapi menjadi pertanyaannya, saudaraku, apakah saudara bisa dipercayai oleh Tuhan terlebih dahulu? Wah, kalau saja yang kelihatan saja, saudaraku, kita nggak bisa dapat dipercayai, bagaimana dengan Tuhan? Iya kan? Saudara bisa dipercayai nggak? Kalau dipercaya dalam kantor, mungkin sama pimpinan, teman-teman, saudara, dan lain, saudaraku. Si Yusuf ini menjadi orang kepercayaan, Bapak Ibu. Nggak gampang menjadi orang kepercayaan. Wah, nggak gampang, saudara. Nggak gampang menjadi orang kepercayaan. Apalagi menjadi kepercayaan oleh Tuhan. Gembala sidang kita, saudaraku, orang yang sangat dipercayai. Orang kepercayaannya Tuhan, saudaraku. Wah, Bapak Ibu, memang kadangkala ketika kita dipercayai dalam perkara-perkara kecil, ada aja orang gak suka dengan kita. Betul? Ada aja orang yang iri dengan kita. Tapi kalau saya dan saudara berjalan bersama dengan Tuhan, saudara mempercayai tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan, saya percaya orang yang fitnah, yang iri kepada saudara akan jatuh satu persatu. Amin. Saudara adalah orang yang menjadi kepercayaan Tuhan. Kepercayaan dalam rumah tangga, kepercayaan dalam pekerjaanmu, dimanapun saudara harus menjadi orang kepercayaan. Dapat dipercayai. Beri tepuk tangan dulu, beri pujian bagi Allah kita. Harus menjadi dapat dipercayai. Demikian juga saudaraku, Daniel juga orang yang dapat dipercayai oleh Tuhan. Maka saudaraku, si Daniel ini adalah salah satu dari pejabat tinggi di kerajaan orang Kasdim pada masa itu, di bawah pimpinan Raja Darius, saudaraku. Dan dia adalah menjadi orang keturunan orang Midian, saudaraku. Raja Darius mempercayai si Daniel, saudaraku. Daniel menjadi orang kepercayaan, Bapak Ibu. Kadangkala, saudaraku, kepercayaan itu juga harus dapat diuji dengan berjalannya waktu, saudara. Dengan berjalannya dengan waktu. Saya punya kesaksian tentang kepercayaan, Bapak Ibu. Saudaraku, ini dalam kasus, ya, dalam pengalaman dalam rumah tangga. Kalau saja kita dapat dipercaya dalam istri, rumah tangga kita dipercayain, percayain istri, percayain suami, saya percaya pasti dia juga orang yang dapat dipercayai oleh Tuhan. Amin. Yang kelihatan saya dipercayai, apalagi yang nggak kelihatan. Suatu ketika, Bapak Ibu, saudaraku, saya biasanya, tapi ini bukan membanggakan saudaraku, saya biasanya, saudaraku, setiap hari Sabtu itu suka puasa. Setiap hari Sabtu. Ketika saya mulai dari pelayanan, saudaraku, setiap Sabtu saya gak pernah bolos, gak puasa, saudaraku. Mau 6 jam, mau 8 jam, mau 5 jam, setiap Sabtu saya harus puasa, saudaraku. Suatu ketika badan saya kurang enak, saudaraku, dalam keadaan demam tinggi, saudaraku. Lalu saudara, singkat cerita, Bapak Ibu, istri saya bilang begini, ya udahlah, kalau kamu udah demam begini, sakit, ngapain puasa? Nanti saja kalau udah sembuh, saudaraku. Istri saya bilang begitu, saudaraku. Lalu saya diam-diam puasa tanpa diketahui istri saya, saudaraku. Saya puasa
Saya bukanya saudara puasa. Biasanya saya puasa itu dari jam 8 malam, itu bisa buka jam 11 siang, bisa buka jam 10 pagi, atau juga bisa jam 4 sore saudara. Tergantung ya kan, tergantung tahannya kita saudara, kemampuan kita berpuasa. Nah, saya puasa saudara. Ternyata waktu saya selesai puasa, wah, demam saya merasa hilang saudara, merasa hilang, iya kan? Saya bisa melewati puasa itu. Dan istri saya bilang begini, kamu puasa ya Pak ya? Bilang iya, kok kamu tahu? Ya saya tahu lah. Saya punya saudaraku pembantu. Ya ini yang ngasih tahu katanya. Ya ini yang ngasih tahu, pembantu saya ngasih tahu. Iya kan? Lalu saudaraku, waduh, memang suami saya ini, dia orang yang bisa dapat dipercayai. Wah, beri tepuk tangan dulu. Beri pujian bagi Allah kita. Dapat dipercayai saudaraku. Berpuasa gak gampang saudara. Bayangkan saudaraku, setiap hari Sabtu saya harus menundukkan diri saya berpuasa buat Tuhan. Amin. Bayangkan saudara, saya bertobat itu dari 2002 saudaraku, 2002. Saya melayani 2005. Dari 2005 saudaraku, bayangkan saya udah mulai berpuasa. Berpuasa bukan karena nggak ada duit, bukan karena keadaan terpaksa. Memang semuanya saya lakukan untuk Tuhan. Karena Alkitab berkata saudaraku, apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, bukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan saudara. Semua yang kita lakukan ini semuanya harus untuk Tuhan saudara. Harus bisa dapat dipercayai. Beri tepuk tangan dulu. Beri pujian bagi Allah kita saudara. Itu yang kedua, Yusuf menjadi orang yang dapat dipercayai. Yang ketiga saudaraku, Kejadian 50 ayat 19 sampai dengan 21. Kejadian 50 ayat 19 sampai dengan 21. Ayat 19. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Ayat 20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ayat 21, jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan memenangkan hati mereka dengan perkataannya. Dalam cerita ini saudaraku, bahwa waktu ayahnya Yusuf ingin mati, saudaraku, ayahnya Yusuf mati, dan apa yang terjadi? Ya, saudara-saudaranya datang, dan si Yusuf ini, Alkitab berkata, jangan takut, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga. Iya kan? Si Yusuf menanggung makanan anak-anaknya, saudara-saudaranya. Yusuf menanggung semua. Ya saudaraku, artinya bahwa si Yusuf ini adalah orang yang sangat rendah hati. Saudaraku, bilang sama saya, katakan rendah hati. Amin. Dalam seluruh perjalanan hidup Yusuf, dia orang yang selalu rendah hati. Sudah dijahati, sudah dibuang, sudah dijual, tapi Yusuf tetap menanggung makanan saudara-saudaranya. Dia orang bukan hanya dipercayai, tapi dia menjadi orang yang rendah hati. Saudaraku, orang yang rendah hati itu adalah orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Orang yang rendah hati adalah mau mengakui kesalahannya. Orang yang rendah hati itu, saudaraku, nggak menganggap dirinya benar. Dan orang yang rendah hati itu mendapat kasih karunia Tuhan. Orang rendah hati, Bapak Ibu. Tidak ada seorang pun yang sangat rendah hatinya si Yusuf ini, saudara. Wah, dan dia rendah hati. Dan dia juga berkata kepada Tuhan, bilang begini, saudaraku, janganlah sebab takut, sebab aku ini pengganti Allah. Wah, luar biasa si Yusuf ini. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Yesus, semua yang kita miliki hari-hari ini semua karena Tuhan. Amin. Jangan pernah kita membanggakan semuanya, Bapak Ibu.
Saudaraku, kita harus menjadi orang yang rendah hati. Dan pada saatnya kalau kita nanti mati, saudaraku, kita pulang ke surga, kita nggak membawa apa-apa. Amin. Kita nggak membawa jabatan kita. Kita nggak membawa yang namanya akte kelahiran kita. Kita nggak membawa ijazah kita. Waktu di surga Tuhan nggak akan bilang begini, Pak Pendeta, sudah berapa gelarmu? Enggak, saudaraku ya. Saudaraku yang dikasih dalam nama Yesus. Hari-hari ini banyak orang yang sangat menyombongkan diri atas kehidupannya. Tapi saudaraku, saya berdoa, engkau adalah orang yang sangat rendah hati. Amin. Orang yang rendah hati pasti diangkat oleh Tuhan. Amin. Saudaraku, saya punya kesaksian. Jadi kemarin tim saya datang ke rumah, saudaraku. Jadi dia lihat foto saya sama istri, saudaraku. Iya kan? Di dalam foto itu, saudaraku, itu saya tulis Pendeta Samuel Coki Agustinus Panjaitan, Pendeta Dr. Samuel Coki Agustinus Panjaitan MTH 2010 saya belum jadi pendeta, saudara. Pendeta dokter. Udah jadi pendeta belum saya? Waktu itu belum, sekarang MTH udah, saudara. Saudaraku, itu artinya, saudaraku, bayangkan orang-orang yang rendah hati pasti diangkat oleh Tuhan. Amin. Dan engkau, saudaraku, harus punya iman yang sangat luar biasa. Dan engkau harus punya planning ke depannya, seperti apa pelayananmu. Dan pasti memang Tuhan pasti menyertai saya dan saudara. Amin. Tuhan pasti mengangkat orang-orang yang sangat rendah hati dan sangat dikasihi oleh Tuhan. Beri tepuk tangan lagi, beri pujian bagi Allah. Yang terakhir, saudaraku, yang terakhir ayat Kejadian 41 ayat 16. Saya undang pemusik. Kejadian 41 ayat 16. Yusuf nyaut Fir'aun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Fir'aun. Wah, bayangkan, saudara. Dia katakan, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberikan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Itu artinya Yusuf, saudaraku, selalu mengutamakan Allah. Kapanpun, dimanapun, dan Yusuf selalu mengutamakan Tuhan, saudara. Dalam cerita ini, Bapak Ibu, si Yusuf ini menafsirkan mimpi Firaun. Dari inti seluruh cerita mimpi Firaun, saudaraku, bahwa Yusuf itu, saudaraku, mendapat penglihatan, mendapat penafsiran. Dia bilang begini, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir, lalu akan datang 7 tahun kelaparan di tanah Mesir, saudaraku. Bapak Ibu, kita harus mengutamakan hidup kita di dalam Allah. Karena Alkitab berkata, saudaraku, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Orang yang mengutamakan Allah, orang yang mengutamakan kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambah-tambahkan, saudaraku. Ditambah-tambahkan berkat jasmani, ditambah-tambahkan berkat rohani. Saudaraku, jadilah seperti Yusuf. Yusuf ini orang yang sangat baik, orang yang sangat dipercayai. Dimanapun, kapanpun, dia senantiasa mengandalkan Tuhan dan mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya. Beri tepuk tangan, beri pujian bagi Allah kita. Saya berdoa, engkau yang datang ke tempat ini, kau pasti diberkati oleh Tuhan. Sakitmu hari ini disembuhkan oleh Tuhan. Rasa letih, rasa lesumu hari ini diangkat oleh Tuhan. Yang tidak pernah kau pikirkan, yang tidak pernah timbul dalam hati, maka Tuhan sediakan buat saya dan saudara. Sekali lagi beri tepuk tangan, beri pujian bagi Allah kita. Sama-sama kita bangkit, beri saudaraku, kita angkat satu pujian. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Haleluya. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan kita. Terima kasih ya Bapa. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Engkaulah perisaiku. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai
Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, tenangkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun, bukan bertahan, karena Yesus selalu bukan berdiri. Angkat tanganmu dua-dua di hadapan Tuhan. Pandang Dia yang sangat mengasihi, yang Kau berikan sampai bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Tundukkan kepalamu, tundukkan hatimu di hadapan Tuhan. Kita satu duduk di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasih dalam nama Yesus, Yusuf ini menjadi contoh teladan. Yusuf ini menjadi orang kepercayaan. Dimanapun dia berada, ditempatkan dimanapun, Yusuf tetap terus mengandalkan Tuhan. Sekalipun orang berbuat jahat kepadanya, Yusuf gak pernah balas kejahatan dengan kejahatan, dan Yusuf membalas kejahatan dengan kebaikan, saudaraku. Di akhir-akhir ini, saudaraku, di akhir zaman ini kita harus banyak berbuat baik, saudaraku. Kita harus hidupnya baik. Kita harus menjadi orang kepercayaan. Saudaraku yang dikasih dalam nama Yesus, mari saudaraku kita dapat mencontoh teladan seorang Yusuf. Dia mengutamakan Allah di dalam kehidupannya. Dan pasti orang yang mengutamakan Allah dalam kehidupannya, Alkitab berkata, Yusuf saudaraku dia diangkat oleh Tuhan. Apapun yang dikerjakan, Tuhan pasti buat berhasil. Beri tepuk tangan dulu, beri pujian bagi Allah. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Ajar setiap kami, tegur setiap kami mulai kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Terpujilah namamu. Aku sejenak kau berdoa di hadapan Tuhan. Minta apa yang perlu kau minta. Doakan apa yang perlu kau doakan hari ini. Mungkin kau berdoa buat suamimu supaya bertobat. Mungkin kau berdoa buat pekerjaanmu, buat usahamu. Mungkin kau sedang dalam pergumulan, dalam beban hidup. Percayalah Allah senantiasa menyertaimu sampai kesudahan akhir zaman. Dia Allah yang kau sembah, tidak pernah meninggalkanmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Panggil namanya Yesus. Mari berseru panggil namanya Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Glory bagimu. Sembah Dia. Angkat suaramu. Mulai kau berkata-kata pagi hari ini hadapan Tuhan. Minta berseru. Ya Rabbatakalalabate. Haleluya. Glory bagimu.
tengah badai. Haleluya. Sampai kapanpun terus bertahan, terus bertahan semua karena Tuhan. Terus bertahan. Tuhan pasti memberikanmu kekuatan demi kekuatan lebih sungguh lagi. Bukan berdiri di tengah badai. Amin. Hingga badai dalam hati. Sampai kapanpun kami terus bertahan. Sorak-sorai katakan haleluya, haleluya, haleluya. Tepuk tangan sekali buat Yesus kita hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Sampai kapanpun kami terus bertahan. Ya Bapak. Sampai kapanpun Yesus. kami percaya Yesus. semua karena Tuhan. Benar. Semua karena kasih Yesus. Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Yesus. Kami sungguh sangat diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sungguh sangat diberkati melalui pujian penyembahan kami di depan. Kami percaya mujizat Allah pasti terjadi. Amin. Kesembuhan Allah pasti terjadi. Kuasa Allah pasti bekerja bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami memberikan persembahan kami yang terbaik bagi Tuhan. Kami percaya ya Bapa, semua yang kami beri semuanya berasal daripada Tuhan. Berkati setiap umat-Mu, studinya, pekerjaannya, karirnya, bahkan semua usahanya diberkati oleh Tuhan. Setiap umat-Mu yang berikan persembahan dalam minggu-minggu ini, dalam bulan-bulan ini, Tuhan Yesus balaskan ribuan, ratusan kali lipat ganda dalam nama Yesus. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Baiklah, puji nama Tuhan Yesus, kita akan bawa korban syukur kita. Satu beri saudara ke Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Yang bersyukur, yang percaya katakan ajarkan Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan dalam
Yang percaya akan pujian ini, kita nyatakan berkuat bagi hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, terlebih setia dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Kami percaya Tuhan Yesus, berseru bahkan berharap dalam Yesus. Kita beri sorak-sorai kemuliaan buat Allah kita yang percaya. Katakan, percaya Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyang selamanya. Ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyang selamanya. Sorak-sorai kemuliaan buat Allah kita. Lebih syukur lagi sama-sama. Ajaib Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyang selamanya. Tak akan goyang selamanya. Tak akan goyang selamanya. Kita berikan sorak-sorai kemuliaan buat Allah kita yang luar biasa. Terima kasih bersembahan saudara. Tuhan Yesus pasti yang berkati kita semua. Kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus, terima tubuh, terima darah Yesus. Haleluya. Kamu udah dapat ya udah. Apa? Ada Bu ada. Yesus, Kau tak mati baru, hapus dosaku. Ada di pasti. Yesus, Kau tak bangkit dari mati. Dan darah-Mu tercurah menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuh dan darah-Mu, bagi jemaat yang belum mendapatkan roti dan anggur, lambaikan tanganmu. Kami di sebelah kiri saya menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuh Yesus. Lambaikan tangan saudara-saudaraku yang belum melayani di sebelah kiri. Yesus, ku jadi baru karena
Lambaikan tangan saudaraku yang belum dilayani. Kami menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami mendapatkan roti dan anggur beramaikan agung. Hanya sedang dapat menjadi kita masuk dalam saat berjalan terus menyambut terima darah Yesus. Apa ya? Menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup. Yang ada minyak dan anggur tidak akan pernah dirusakan. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk mengantar kita dalam perjamuan kudus, terambil dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 54 sampai dengan 56. Firman Allah berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami akan menikmati kebaikan Tuhan, menikmati anugerah Tuhan lewat tubuh dan darah Yesus, sesuai dengan perintah Allah melalui gembala sidang kami, Pak Pendeta Dr. Separiaji. Bahkan lebih dari 7 kali diajari tentang sakramen perjamuan kudus. Kami sudah melihat tanda kuasa bukti di Tiberias. Yang buta bisa melihat, yang lumpuh bisa berjalan, yang sakit kanker, sakit tumor, sakit jantung bisa disembuhkan, yang tidak punya keturunan diberikan keturunan ilahi. Maka kuasa yang sama, mujizat yang sama kami terima hari ini lewat tubuh dan darah Yesus. Dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan amin. Mari saudaraku, terlebih dahulu kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Dengan iman sama-sama ikutin doa saya, katakan dalam nama Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak, yang tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal dalam kerajaan surga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak, yang ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak, yang ditikam di atas kayu salib, agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor, tidak sakit ginjal, tidak cuci darah. Aku tolak sakit jantung, jantungku sehat sempurna. Tolak sakit mah, dimanapun kami melangkah, dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, tidak celaka. Dalam nama Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Makalah tubuh Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Kristus. Dengan iman sama-sama ikutin doa saya, katakan dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertombak, yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji hidup dalam pertobatan, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, percabulan,
perceraian, aku tolak poligami, poliandri, jangan juga kami dari perceraian, jangan juga kami dari orang ketiga, aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluarga kami, fitnah atas gereja kami. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termatrai menjadi warga surga. Sebagai warga surga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di surga, punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Yang ketiga, oleh tetes terangnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakitku sembuh hari ini, dari ujung rambut sampai telapak kaki. Kami semua siap sempurna, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa, anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah dalam nama Yesus. Paru-paruku bersih normal, tidak sakit asma, tidak sakit TBC, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak darah manis. Aku tolak hepatitis, diabetes, aku tolak demam berdarah, aku tolak alergi udara, alergi makanan. Tulang-tulangku siap sempurna dalam nama Yesus. Aku pasti sembuh. Jangan diminum dulu, saudara. Aku sebut nama penyakitmu yang belum kau sebutkan hari ini. Berseru, minta doa. Yesus pasti menyembuhkanmu, Yesus pasti memberkatimu, Yesus pasti memulihkanmu. Dia Yesus yang sangat mengasihimu, Dia Yesus yang sangat luar biasa. Minta dalam nama Yesus. Mari kembali kita angkat darah Yesus. Yang keempat, Tuhan Yesus mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, bangsa Israel dengan roti mana hidup pun diberkati, dicukupi, tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini hidup pun diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak kekurangan. Yang kedua, bangsa Israel dengan roti mana setiap hari jubah baru, baju baru, artinya mulia. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus, pesta di surga. Yang ketiga, bangsa Israel dengan roti mana selalu kasut baru, sepatu baru, artinya punya rumah majikan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik, punya rumah majikan, tidak jadi ekor tetapi menjadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak utang-utang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 10 kali ganda, 100 kali ganda. Segala penderitaan, segala penyakitku hari ini disembuhkan, diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Yesus. Inilah darah Yesus, inilah darah kebangkitan, inilah darah kehidupan. Dalam nama Yesus minumlah. Baiklah, puji nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita yang telah menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus, saudara, setiap kita bangkit berdiri, sama-sama angkat kedua tanganmu, pejamkan matamu, naikkan syukur, menaikkan doamu yang percaya. Setiap kita yang pada pagi hari ini yang telah menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus, terima kuasa, terima mukjizat karena Tuhan Yesus tinggal dalam setiap kita, dan kita tinggal dalam Tuhan Yesus. Kita disucikan, dikuduskan, dijadikan baru, menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Maka setiap kata kalimatmu, setiap doamu berhak didengar dan dijawab dari sorga. Angkat kedua tanganmu, pejamkan matamu, naikkan syukurmu, naikkan doamu. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalam. Panggil namanya Yesus, Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Yesus terlebih besar, oh, Yesus terlebih besar di dalamku. Beri tepuk tangan, beri
pujian bagi Allah kita. Sama-sama angkat tanganmu, sama-sama ikutin doa saya, katakan dalam nama Yesus, aku percaya hari ini aku yang sudah menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, sakit penyakitku sudah disembuhkan, bilur-bilur Yesus menyembuhkan hidupku. Dalam nama Yesus, aku percaya usahaku, pekerjaanku, karirku, toko daganganku diberkati Tuhan berlipat kali ganda. Dalam nama Yesus kami doa, studi anak-anakku diberkati, dibuatnya berhasil. Dalam nama Yesus aku pulang dari tempat ini. Dalam nama Yesus mujizat Allah pasti terjadi. Aku percaya imanku semakin hari dibangkitkan. Dalam nama Yesus aku pulang dari tempat ini, terima kuasa. Dalam nama Yesus tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dalam nama Yesus aku sembuh, aku diberkati, aku dipulihkan. Terima kuasa, terima mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan, beri pujian bagi Allah kita. Saudara kembali berdoa di depan Tuhan, minta apa yang perlu kau minta, doakan apa yang perlu kau doakan hari ini. Tuhan Yesus, Engkau berikan perintah tertulis di langit melalui gembala sidang kami, Pendeta Pariyazi. Minyak urapan memuliakan Allah, memuliakan manusia. Manusia mulia, manusia sia sempurna, tidak sakit-sakitan. Minyak urapan menghancurkan kutuk-kutuk dosa, mengusir setan-setan, mengusir roh jahat dalam nama Yesus. Minyak urapan ketika kami diurapi, kami percaya melebihi dari teman-teman sekutu kami. Dalam nama Yesus, setiap tetes botol pot minyak urapan ini punya kuasa. Ketika dioleskan pada yang sakit pasti sembuh. Ketika diurapi, usaha toko dagangan kami pasti berhasil. Kami cabut kata kemiskinan, kami cabut kata kebangkrutan. Dalam nama Yesus kami percaya apapun yang kami kerjakan, Tuhan Yesus pasti buat berhasil. Inilah minyak urapan dari gembala martir. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudaraku, Alkitab berkata, bela putih selalu pakaianmu dan jangan tidak ada minyak urapan. Yang ada minyak dan anggur tidak akan pernah dirusakkan. Beri tepuk tangan, beri pujian bagi Allah kita. Mari kita kembali berdoa di hadapan Tuhan kita. Terima kasih ya Bapa, ibadah kami pagi hari ini sudah selesai. Kami percaya setiap umat-Mu sudah pasti diberkati oleh Tuhan, berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak lupa berdoa, berkati Gembala sidang kami, Pendeta Dr. Isya Pariyaji bersama dengan Ibu Pendeta dan Ibu Pariyaji, sehat sempurna, double berkat, double kuasa, double mujizat sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput setiap kami. Gembala sidang kami terus dipakai oleh Tuhan. Berkati anak, mantu, cucu dalam nama Yesus. Kami doa berkati gereja Tiberias dimanapun cabang-cabang tempatnya berada, dipagari penuh dengan jiwa-jiwa. Kami serahkan juga buat Natal gereja Tiberias Indonesia di tahun ini. Kami doa setiap umat-Mu yang pernah hadir merayakan Natal di tahun-tahun yang lalu akan merayakan Natal di tahun ini dalam nama Yesus. Karena atas perintah Tuhan melalui gembala sidang kami Pariyaji, rayakan Natal besar-besaran. Kami tolak hujan, kami tolak bom, kami tolak isu sara, kami tolak niat-niat orang jahat dalam nama Yesus. Kami percaya Natal kami diberkati oleh Tuhan, berkelimpahan, sukses, berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan juga yaitu siapapun hari ini yang sudah melayani, berkati koordinator bersama dengan pasangan suami istri, guru sekolah minggu, penerima tamu, pemungut kolektan, bahkan asar, barisan singer, barisan choir. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Bahkan barisan pemusik juga, tim musik diberkati oleh Tuhan. Bahkan kami percaya jika mereka dalam mencari Tuhan, dalam melayani Tuhan, tidak akan pernah sia-sia. Dalam nama Yesus, berkati rekan hamba yaitu Bung Max, diberkati selalu sehat sempurna. Kami percaya bisa itu sarjana teologi bersama dengan istri, bersama dengan anak-anak, diberkati oleh Tuhan. Berkati juga Pak Cliff bersama dengan istri, bersama dengan keluarga besar dalam nama Yesus. Semua yang belum hamba sebutkan satu persatu diberkati oleh Tuhan. Bahkan worship leader
leader hari ini, Bowo diberkati, diurapi dalam pekerjaan, dalam pelayanan bersama dengan Mama, diberkati oleh Tuhan. Rekan hamba Evangelis Daniel Harnoto diberkati, diurapi senantiasa, dipromosikan dalam pelayanan. Yogi Sayogia diberkati bersama dengan istri. Bahkan Haskul Tom STH diberkati bersama dengan Papa Mama. Doli juga diberkati, diurapi dalam studinya bersama dengan mamanya, juga diberkati bersama dengan kakaknya Gera, juga diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan bangsa dan negara kami, presiden kami, wakil presiden kami, bersama dengan staf jajaran, para menteri TNI dan Polri, diberkatilah bangsa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan juga Tuhan buat saudara-saudara kami yang dalam keadaan terkena gempa. Tuhan berkati, yaitu di Palu, dalam nama Yesus berikan damai sejahtera, berikan sukacita. Bahkan semua yang pernah hilang Tuhan kembalikan berlipat-lipat kali ganda dalam nama Yesus. Tuhan terima kasih ya Bapa, setiap umatmu juga yang menulis penulis dua syafaat hari ini, diberkatilah Stefanus Verunat dalam nama Yesus. Serahkan itu pelihara, dijaga hubungannya dalam nama Yesus. Juliana Hutapea, yaitu Mama Jeremia, diberkati senantiasa dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam usaha, diberkati Tuhan Yesus buat berhasil. Morat juga diberkati agar itu virusnya hari ini kami tolak, kuman-kuman virus bakteri dalam nama Yesus. Jipri diberkati, Ronaldo Sahala diberkati, Flora Panjaitan diberkati oleh Tuhan, bahkan Hartati diberkati, bahkan setiap umatmu yang belum Hamba sebutkan satu persatu, bahkan setiap umatmu yang belum sempat menulis permohonan doa sapaan. Dan kami percaya Yesus berkata di atas kayu salib, it's finished, tetelestai, sudah selesai. Beri tepuk tangan, beri pujian bagi Allah kita. Saudaraku, angkatlah dua tanganmu, terimalah berkat dari depan mimbar ini. Berkat martir, Tiberias martir mengalir buat saya dan saudara. Aminkan setiap perkataan ini. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluar masukmu. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan Yesus pasti buat berhasil. Diangkatnya kau menjadi kepala, tidak akan pernah menjadi ekor. Pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa kita. Cinta kasih menyertai saya dan saudara mulai hari ini sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita, dan kita akan pesta tetangga dalam kerajaan surga. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Kita hormat Engkau, kita hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, kita hormat Engkau. Hormat akan Engkau, aku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, aku kagum akan Engkau, aku kagum akan Engkau. Puji nama Tuhan Allah Tuhan. Dari sebenarnya kita semua salah kita ya Haleluya. Bawa ulangan Pak UTS besok. Sehat. Amin. Ya. Amin. Amin. Baik, diurapi, sehat sempurna, warga surga tidak sakit-sakitan, bahkan dapat yang terbaik, yang luar biasa, cerdas, pintar, jenius dalam nama Yesus. Ini juga diberkati. Tadi saya minta jawaban Tuhan. Tuhan bicara sama saya untuk persoalan yang kemarin luar biasa. Tadi itu firman Bapak semua itu saya terjadi sama diri saya. Ya, tetap kuat ya, Amin. Bu, ya. Sehat, yang penting sehat, panjang umur Pak sama anak. Amin. 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 Saya terus diangkat. Amin. Amin. Segala sehat, Amin. fitnah, kuat, sehat, Amin. hati, Amin. dipromosikan dalam pelayanan pekerjaan
kerajaan dalam Yesus. Amin. Makasih Pak Tom. Dan diberkati. Selamat hari Minggu dulu. Sebelum Minggu. Hari Minggu dong. Udah. Iya.